Apa dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh? Satu poin yang sangat penting untuk dimengerti bahwa dari semua riset yang telah dilakukan di situasi-situasi bencana lainnya di mana sekolah itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, bahwa efek daripada melakukan pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen. Ada 3 dampak utama. Satu adalah ancaman putus sekolah. Ada berbagai macam anak yang akhirnya terpaksa bekerja, dan karena memang kondisi sekolah PJJ tidak optimal dengan koneksi dan internet, akhirnya mereka putus sekolah. Dan juga kemungkinan beberapa persepsi orang tua juga berubah mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak optimal, sehingga ancaman putus sekolah ini sesuatu yang real dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak-anak kita. Kedua adalah penurunan capaian pelajar. Kita sudah tahu bahwa PJJ itu tidak optimal dari sisi pencapaian pelajar, dan kesenjangan kualitas antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak itu menjadi semakin besar. Dan kita beresiko mempunyai generasi dengan learning loss generation, di mana akan ada dampak permanen terhadap generasi kita, terutama bagi yang lebih muda, jenjang lebih muda. Dan tentunya banyak sekali keluar riset mengenai peningkatan kekerasan pada anak dan resiko psikososial, ya, dengan stres di dalam rumah, tidak bisa keluar, tidak bertemu temannya, dan lain-lain. Jadi dampak psikologis, dampak masa depan anak-anak kita untuk untuk melakukan PJJ secara berkepanjangan ini real. Bapak Nadiem Makarim mengatakan, yang ingin saya tekankan adalah satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini. Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar lalu memilih yang esensial, yang akan menjadi fondasi pada tahap berikutnya. Harapannya, satuan pendidikan bisa fokus pada mata pelajaran tertentu saja. Nadiem mencontohkan, misalnya pada SD kelas 1, untuk mata pelajaran yang diajarkan hanya bahasa Indonesia, matematika, dan penjaskes. Dengan pengurangan kompetensi dasar pada bahasa Indonesia adalah 45%, matematika 22%, dan penjaskes 38%. Jadi lebih baik kita mendalami yang esensial daripada semua kompetensi dasar harus tuntas. Tapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar, katanya. Nadiem juga mengatakan kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran masa pandemi. Berikut ini dampak yang akan timbul dari pelaksanaan kurikulum darurat. Tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Beban mengajar guru berkurang. Guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Orang tua lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah. Kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Salam yang mari sudah datang. Jazakumullah sana jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.